Malam itu suasana di kawasan diskotik di Bilangan, Jakarta Barat terlihat ramai. Lampu-lampu neon berkedip tak henti, musik berdentum, dan para pengunjung keluar masuk dengan wajah setengah sadar. Di depan area parkir, sebuah angkot warna merah oranye berhenti tak jauh dari pintu keluar. Di dalamnya, Darto sang sopir dan Bowo, kernetnya, sedang duduk sambil merokok. Keduanya sudah 5 tahun berpartner mengemudikan angkot rute Palmerah, Tanah Abang. Mereka sengaja mangkal di dekat diskotik itu karena tahu di waktu lewat tengah malam banyak pekerja malam yang pulang tanpa kendaraan. Saat itulah mereka sering mendapat penumpang tambahan yang bisa mereka bawa hingga jauh, bahkan kadang keluar jalur. Sekitar pukul 1 dini hari, seorang wanita muda keluar dari pintu samping diskotik. Ia mengenakan dress pendek merah marun, rambut panjang terurai, dan raut wajah yang memancarkan kelelahan. Namanya Rani, 22 tahun, seorang LC yang malam itu pulang lebih awal karena merasa tidak enak badan. Rani sempat melirik kiri kanan, lalu matanya tertuju pada angkot Darto. Ia melangkah pelan dan mendekat. "Mas, bisa antar sampai Kembangan?" tanya Rani. "Bisa, naik aja Neng," sahut Bowo dengan senyum menyeringai. Rani naik dan duduk di bangku tengah. Darto melajukan angkot perlahan. Jalanan sepi, hanya suara mesin dan radio tua yang memecah keheningan. Di dalam, Darto dan Bowo mulai saling pandang. Tatapan mereka tak lepas dari tubuh Rani yang memantulkan cahaya remang-remang dari lampu jalan. "Cantik bener ya Mas," bisik Bowo pelan. Darto hanya mengangguk, matanya tajam menatap lewat kaca spion. Entah siapa yang memulai, tapi dalam kepala mereka sudah muncul niat buruk. Angkot itu tak lagi menuju Kembangan. Darto sengaja mengambil jalan pintas lewat belakang kompleks perumahan menuju ke arah jembatan tua di daerah Pesanggerahan, tempat yang sepi dan gelap. Rani mulai curiga. "Mas, ini bukan jalan ke rumah saya." Bowo berpura-pura tertawa. "Santai aja Neng, muter dikit, nanti juga nyampe." Namun malam itu bukan sekadar tumpangan. Darto dan Bowo telah berubah menjadi binatang. Mereka berhenti di tepi jembatan, menyeret Rani yang berteriak dan memberontak. Jeritanya tenggelam dalam sunyi. Di bawah langit kelam, dua pria biadab melakukan tindakan terkutuk. Setelah puas, mereka membungkam Rani dengan brutal, membenturkan kepalanya ke batu berkali-kali, lalu membuang tubuhnya ke sungai. Mereka pikir semuanya selesai. Tapi malam itu bukan akhir. Itu awal dari teror panjang yang tak pernah mereka bayangkan. 3 hari telah berlalu sejak malam pembunuhan di bawah jembatan Pesanggerahan. Darto dan Bowo menjalani hari seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Mereka tetap menarik angkot rute Palmerah, Tanah Abang, tertawa bersama di pangkalan, bahkan masih sempat bermain domino dengan sopir lain. Tapi diam-diam, keduanya mulai mengalami hal-hal yang aneh. Hari itu, saat membawa penumpang sore, Darto sempat memelototi kaca spion tengahnya. Ia merasa ada yang duduk di bangku belakang, padahal barisan itu kosong. Matanya sempat menangkap bayangan samar, seperti sosok perempuan dengan rambut basah menutupi wajah. Begitu ia menoleh, tak ada siapapun. "Bow, lu lihat gak?" tanya Darto saat angkot sudah kosong. "Lihat apaan?" "Di belakang tadi, gua ngira ada cewek duduk, rambut panjang basah." Bowo tertawa. "Lu mulai parno ya? Udah biasa aja, jangan mikirin yang itu." Tapi malamnya, giliran Bowo yang merasakan sesuatu. Saat mandi di rumah kontrakannya, air pancuran mendadak berhenti. Ketika ia menunduk, air berubah jadi keruh, pekat seperti darah. Dalam genangan air di lantai kamar mandi, ia melihat pantulan wajah perempuan. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan darah menetes dari pelipisnya. Bowo berteriak, tergelincir,
dan jatuh menabrak ember. Ibunya yang mendengar keributan langsung mendobrak pintu, mendapati Bowo terduduk gemetar dengan handuk melilit setengah badan. Sejak itu, ketenangan mereka tak pernah kembali. Di pangkalan, saat mereka bercanda bersama sopir lain, Bowo tiba-tiba diam mematung, menatap perempuan muda yang baru turun dari angkot tetangga. Wajah wanita itu cantik, kulit putih, rambut panjang tergerai, sama persis seperti Rani. Bahkan gaunnya pun berwarna merah marun. "Bow, kenapa lu?" tanya rekannya. Bowo hanya menunjuk. "Itu dia." Tapi saat yang lain melihat ke arah yang ditunjuk, tak ada siapa-siapa. Darto pun mulai susah tidur. Setiap malam, suara-suara lirih terdengar dari luar jendela kamarnya. Seperti seseorang yang menangis, memohon, dan kadang menjerit ketakutan. Ia mencoba menyumpal telinga, tapi suara itu tetap menembus masuk. Dan ketika ia membuka mata, ia melihat sosok wanita duduk di pojok kamarnya. Rambut menjuntai, wajah menunduk. Satu demi satu, kegilaan mulai merayapi pikiran mereka. Rani belum selesai. Pagi itu, Darto memutuskan untuk mencuci angkotnya sendiri. Sudah seminggu ia merasa mobil itu bau amis, meski Bowo bilang tak ada apa-apa. Hidungnya mencium aroma besi karat yang makin lama makin menyengat, seperti bau darah basi yang tak pernah hilang. Ia menyemprot bagian dalam dengan sabun dan air bertekanan, lalu mulai menyikat jok belakang, tempat Rani sempat duduk sebelum malam naas itu terjadi. Saat ia mengangkat salah satu sarung jok, Darto terdiam. Ada bercak coklat kehitaman di bagian busa dalam, meresap dalam dan berbau menyengat. "Darah," gumamnya pelan. Tangannya bergetar. Ia ingat jelas malam itu tak ada darah di jok. Semua terjadi di luar, dekat sungai. Lalu, dari mana ini? Darto buru-buru merobek busa itu. Namun semakin disobek, cairan merah kental mulai merembes keluar seperti daging yang diperas. Panik, ia lari keluar, terengah-engah. Tapi saat menoleh kembali ke dalam mobil, matanya membelalak. Seseorang duduk di jok belakang. Seorang perempuan. Kepalanya miring, rambut menutupi wajah, dan baju merahnya sobek berlumuran lumpur sungai. Mulutnya sedikit terbuka, mengeluarkan suara lirih, seperti berdoa atau merapal sesuatu. "Darto." Darto menjerit, jatuh terduduk. Sosok itu hilang dalam sekejap. Sementara itu, Bowo mencoba mengabaikan semua kejadian aneh. Ia tetap mangkal seperti biasa. Namun siang itu, saat ada 3 siswi SMA naik, ia kembali merasakan sesuatu yang tidak beres. Salah satu gadis duduk di pojok, dekat pintu. Cantik, tenang, menunduk. Tapi wajahnya, semakin lama Bowo lihat, semakin mirip Rani. Bahkan tatapannya yang kosong perlahan berubah menjadi menakutkan. Ketika gadis itu menengadah, matanya hitam sepenuhnya. "Bowo, jangan lari." Bowo spontan membanting rem. 2 siswi lainnya kaget dan turun ketakutan. Tapi saat ia melirik ke jok belakang, gadis itu sudah tidak ada. Malam harinya, Bowo mimpi buruk. Ia berada di bawah jembatan dan Rani duduk di tepian sungai. Tubuhnya membiru, rambut tergerai menutupi wajah. Ia memanggil-manggil nama mereka. Suaranya bergema menyayat hati. "Kenapa kalian bunuh aku?" lirihnya. Bowo bangun sambil menjerit. Keringat membasahi tubuhnya. Ia merasa dunia mulai kabur. Kenyataan dan mimpi bercampur jadi satu. Matanya mulai memerah, gelisah setiap melihat wanita. Darto dan Bowo mulai sadar. Rani tidak pernah benar-benar pergi. Malam itu, hujan turun deras, petir sesekali menyambar di langit Jakarta. Darto sedang duduk di ruang tengah rumah kontrakannya sambil merokok, mencoba menenangkan pikirannya yang kalut. TV menyala tanpa suara, hanya menjadi penerang tambahan selain lampu redup di sudut ruangan. Jam
menunjukkan pukul 2.11 dini hari. Tiba-tiba ponsel Darto yang ia letakkan di atas meja berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Tanpa pikir panjang, ia angkat. "Halo?" Tak ada suara di seberang. "Halo, siapa ini?" Masih sunyi. Tapi sesaat kemudian terdengar suara napas berat. Lalu suara perempuan yang lirih dan serak. "Kenapa kalian bunuh aku?" Darto langsung berdiri. Ponsel terlepas dari tangannya. Jantungnya berdebar kencang. Ia memungutnya lagi dengan tangan gemetar. Tapi layar ponsel sudah menunjukkan panggilan berakhir. Tak lama, ponsel berdering lagi. Kali ini bukan nomor, tapi hanya tulisan, "Dari bawah jembatan." Darto lempar ponselnya ke lantai dan lari ke kamar. Ia mengunci pintu, menutup telinga, dan mencoba tidur. Tapi suara ketukan pelan mulai terdengar dari balik pintu. Tok, 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 terus berulang-ulang, disertai suara langkah kaki perlahan di depan kamarnya. Sementara itu, di tempat berbeda, Bowo juga mengalami malam terburuknya. Ia terbangun karena suara dering dari ponsel lamanya, ponsel yang sudah rusak dan ia simpan di laci sejak 2 bulan lalu. Mustahil bisa menyala lagi. Tapi malam itu, layarnya terang dan menunjukkan satu pesan. "Aku belum selesai dengan kalian, Bowo." Bowo terpaku. Tangannya gemetar memegang ponsel yang seharusnya mati total. Saat ia mencoba membuangnya ke lantai, tiba-tiba lampu kamarnya padam. Gelap total. Ia berdiri pelan, menyalakan senter dari HP satunya dan mengarahkannya ke sekitar kamar. Di dinding kamarnya ada bekas telapak tangan dengan jejak merah seperti darah. 3, 5, 8 telapak tangan mengarah semua ke tempat tidurnya. Lalu terdengar suara tangisan wanita sangat dekat. Ia arahkan senter ke pojok ruangan, dan di sana sosok wanita dengan wajah rusak dan mata membiru menatapnya tajam. "Bowo!" Senter mati. Bowo menjerit, lari keluar kamar, menabrak pintu dan jatuh di ruang tamu. Ibunya yang mendengar teriakan itu keluar sambil menangis, tak tahu harus berbuat apa. Sejak malam itu, Bowo tidak lagi bisa tidur nyenyak. Ia mulai bicara sendiri, bahkan ketakutan setiap kali hujan turun. Sementara di tempat lain, Darto mulai batuk darah dan merasa tubuhnya semakin lemah. Teror itu bukan lagi hanya mimpi. Mereka berdua sedang dihukum perlahan. Pagi itu, Darto bangun dengan kepala berat. Tenggorokannya kering, dadanya sesak. Di cermin kecil yang tergantung di kamar mandi, ia melihat wajahnya sendiri. Pucat, mata cekung, dan bibir pecah-pecah. Ia mendekat, menyipratkan air ke wajah. Tapi saat mengangkat kepala, cermin menampilkan sesuatu yang membuatnya mundur panik. Bukan hanya dirinya yang tampak di cermin. Di belakangnya, seorang wanita berdiri. Wajahnya hancur, mata membiru, rambut panjang menutupi sebagian wajah, dan darah menetes dari mulutnya. Ia tidak bergerak, hanya menatap. Rani, desis Darto. Begitu Darto membalikan badan, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia kembali menoleh ke cermin, sosok itu tetap ada, bahkan lebih dekat. Sekarang, tangan wanita itu meraih ke arahnya lewat pantulan cermin. Brak! Darto memukul cermin hingga pecah. Pecahan kaca berhamburan, sebagian melukai tangannya. Tapi ia tak peduli. Ia jatuh terduduk, terisak. Air mata bercampur darah dari luka di tangannya. Ia tahu ini bukan halusinasi. Teror itu nyata. Rani hadir, menuntut balas. Bowo pun tak luput dari kengerian. Hari itu ia mencoba bersantai di pangkalan angkot, berusaha bersikap biasa. Tapi semua berubah ketika seorang ibu naik angkot sambil menggendong anak kecil. Ibu itu duduk di bangku tengah, sementara anaknya menunjuk ke arah belakang dengan wajah ketakutan. "Ibu, ada tante berdarah di belakang." Ibu itu menoleh dan melihat Bowo yang duduk gelisah. "Mas, anak saya takut."
Tadi dia bilang, lihat cewek berdarah di dalam mobil ini. Bowo langsung berdiri dan turun. Ia merogoh rokok dengan tangan gemetar, mencoba menenangkan diri. Tapi tangannya bergetar begitu hebat, korek api pun sulit dinyalakan. Di kejauhan, ia melihat sesosok wanita berdiri di pojok pangkalan. Diameter memandangnya tanpa berkedip. Gaunnya merah, kuyup, penuh lumpur. Wajahnya rusak, matanya kosong. Tidak ada yang lain melihatnya, hanya Bowo. Beberapa saat kemudian, semua terdengar hening. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada percakapan sesama sopir, bahkan tidak terdengar bunyi angin. Bowo seperti berada dalam dimensi berbeda. Tiba-tiba, suara jeritan Rani menggema di telinganya, memekakan kepala. "Kenapa kalian bunuh aku?" Bowo berteriak, jatuh berlutut di tengah jalan. Rekan-rekan sopir berlari menghampiri, bingung melihatnya histeris dan menyebut nama Rani berulang-ulang. Sejak hari itu, pangkalan menjadi sepi. Sopir-sopir lain mulai menjauh dari Darto dan Bowo. Mereka dianggap aneh, mulai dikuasai rasa takut yang tak masuk akal. Tapi semuanya baru saja dimulai. Rani belum akan berhenti sebelum semuanya hancur. 3 minggu setelah malam pembunuhan itu, keadaan Darto semakin memburuk. Tubuhnya kurus, sorot matanya kosong, dan ia sering terlihat tertawa sendiri. Di pangkalan, ia duduk di bangku warung, menghadap jalan, namun mulutnya terus komat-kamit, seolah berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. "Udah jangan nangis, Ran. Darto minta maaf. Kita kan cuma bercanda waktu itu." Rekan-rekan sopir lainnya mulai menjaga jarak. Darto dianggap sudah tidak waras. Beberapa bahkan menyarankan agar ia dibawa ke pesantren atau orang pintar. Tapi Darto selalu menolak karena menurutnya Rani masih hidup dan terus mengikutinya. Suatu malam, Darto menghilang dari rumah kontrakan. Keesokan paginya, ia ditemukan duduk di bawah jembatan Pesanggerahan, tempat Rani dibunuh. Tubuhnya basah kuyup, meski malam itu tidak turun hujan. Matanya menatap kosong ke sungai, dan tangannya memegang gaun merah robek yang penuh lumpur. "Aku udah temuin dia. Aku sama dia sekarang," ucapnya lirih kepada petugas ronda yang menemukannya. Sementara itu, Bowo pun mengalami kejadian mengerikan. Malam itu, ia mencoba tidur lebih awal, tapi tiba-tiba ia mencium bau anyir terbakar. Ketika ia membuka mata, kamarnya sudah dipenuhi asap. Api menjalar dari kasur, menjilat tirai jendela, dan merambat ke langit-langit. Ia panik, berusaha keluar, namun pintu seperti dikunci dari luar. Dari dalam asap, muncul sosok wanita melayang. Rambutnya berapi-api, matanya membara, dan tubuhnya terbakar namun tetap berdiri utuh. Rani, tapi dalam wujud yang lain, lebih marah, lebih menyeramkan. "Aku ikut kamu mati, Bow." Saat Bowo akhirnya berhasil menerobos keluar lewat jendela, tubuhnya sudah terbakar sebagian. Warga sekitar langsung menolong, menyiramkan air, dan membawanya ke klinik terdekat. Luka bakarnya tidak terlalu parah, tapi cukup untuk membuatnya trauma. Yang aneh, pihak damkar yang datang kemudian tidak menemukan bekas api di kamar Bowo. Tidak ada tirai terbakar, tidak ada jejak jelaga, hanya bau hangus yang menggantung di udara. Semua menyangka Bowo hanya halusinasi, tapi bekas luka di punggung dan lengannya tak bisa dibantah. Sejak hari itu, Bowo selalu pakai jaket dan topi, seolah ingin menyembunyikan wajah dan tubuhnya. Ia tidak lagi berani menarik angkot. Bahkan untuk keluar rumah saja, ia harus ditemani. Ia mulai mengumpulkan botol air doa, jimat, dan ayat-ayat suci. Tapi semua itu tidak mempan. Rani tidak takut pada jimat atau doa. Ia datang bukan sebagai hantu biasa, tapi sebagai arwah dendam yang tahu pasti siapa yang harus ia siksa.
dan bagaimana cara menyiksanya perlahan. Dan kini, Darto benar-benar mulai hilang kendali. Pagi itu, setelah seminggu menghilang dan ditemukan linglung di bawah jembatan, Darto nekat kembali mengemudi angkot. Ia mengaku ke warga bahwa sudah sembuh dan ingin bekerja seperti biasa. Namun dari cara bicaranya yang tidak teratur dan tatapannya yang sayu, semua tahu Darto belum sepenuhnya waras. Bowo yang melihatnya pun hanya bisa menatap dengan tatapan takut. Ia sendiri masih trauma. Tubuhnya dibalut perban di beberapa bagian dan keringat dingin selalu mengucur tiap kali mendengar nama Rani. Angkot Darto mulai narik dari Kebayoran Lama. Penumpang pertama adalah seorang bapak tua, lalu 2 pelajar SMA. Semua berjalan normal sampai ia melewati tikungan arah ke Cipulir. Darto melihat seorang perempuan melambaikan tangan di pinggir jalan, berbaju merah, rambut panjang, wajahnya menunduk. Ia berhenti. Tanpa berpikir panjang, perempuan itu masuk dan duduk di kursi depan, persis di sebelahnya. Darto menoleh, mencoba mencuri pandang. Hidungnya cantik, bibir merah tipis, kulitnya pucat. Tapi ia tak berkata apapun. Sepanjang jalan, suasana di dalam angkot terasa mencekam. Penumpang lain pun memperhatikan dari belakang. Salah satu pelajar berbisik ke temannya, "Tadi cewek itu beneran naik dari mana sih? Gua nggak lihat dia lari pas angkot ngerem." 5 menit kemudian, angkot tiba di Pasar Kebayoran. Semua penumpang turun, kecuali perempuan itu. "Turun, Neng?" tanya Darto. Perempuan itu diam, lalu perlahan menoleh. Wajahnya setengah rusak, mata kanan bolong, rahangnya patah, dan ada darah menetes dari telinganya. Ia tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Kita belum selesai, Tok." Darto menjerit. Ia lompat keluar dari angkot, lari ke pinggir jalan sambil menangis dan menggaruk-garuk wajahnya sendiri. Warga sekitar berlarian menghampiri, mencoba menenangkan, namun Darto menjerit keras, "Dia duduk di sebelah gue, dia di kursi depan, gua nggak gila, dia hidup lagi." Polisi datang dan membawanya ke RSJ Grogol sore itu juga. Darto resmi dinyatakan mengidap skizofrenia berat dengan delusi traumatis. Namun petugas medis yang memeriksa angkotnya malam itu mengaku merinding. Mereka mencium bau anyir menusuk dari kursi depan, padahal mobil bersih. Dan yang lebih mengerikan, dari rekaman CCTV di pinggir jalan, tidak ada seorang pun yang terekam naik ke angkot Darto di lokasi perempuan berbaju merah itu muncul. Sejak Darto resmi dirawat di RSJ, Bowo merasa semakin sendiri. Beban rasa bersalah, ketakutan, dan trauma seperti menggerogoti pikirannya setiap detik. Ia tidak berani tinggal di rumah kontrakan yang dulu mereka sewa bersama. Kini ia tinggal di rumah saudaranya di Ciputat, namun tetap merasa diawasi. Setiap malam, suara tangisan lirih perempuan terdengar dari dapur. Piring-piring jatuh sendiri. Bahkan, sesekali lampu berkedip-kedip meski instalasi listrik sudah dicek. Sepupu Bowo sempat membaca doa keras-keras, tapi malah mimpi buruk keesokan harinya. Mereka semua mulai ketakutan. Di tengah keputusasaan itu, Bowo diam-diam mencari tahu soal jasad Rani. Ia kembali ke jembatan tempat mereka membuang mayatnya, berharap ada tanda-tanda. Atau barangkali tubuh itu sudah ditemukan polisi. Tapi semua sunyi. Tidak ada garis polisi, tidak ada pencarian. Ia mulai takut bahwa tubuh Rani benar-benar belum ditemukan. Di satu malam gelap, hujan turun deras. Bowo nekat turun ke pinggir sungai. Ia menyusuri jalur semak-semak dekat tiang jembatan. Bau tanah basah dan air comberan menyatu. Lalu, di dekat akar pohon bambu besar, ia melihat gundukan aneh. Tidak terlalu tinggi, tapi tanahnya seperti baru tergali dan kemudian ditutup asal-asalan. Jantung Bowo berdegup kencang. Ia menggali perlahan dengan tangan kosong.
Baru sekitar 20 cm, bau busuk menyengat keluar. Ia menggali lagi dan mendapati sobekan kain merah mirip baju yang dikenakan Rani saat malam pembunuhan itu. Tangannya gemetar hebat. Begitu kain itu terlihat seluruhnya, ia mencium bau anyir sangat kuat. Lalu, tanpa aba-aba, lampu-lampu dari jembatan padam serempak. Dalam gelap, terdengar suara napas berat di dekat telinganya. "Kenapa kamu balik lagi, Bow?" Bowo terjerit dan jatuh terduduk. Ia mencoba lari, tapi seolah tanah menahannya. Akar-akar menjulur dan melilit kakinya. Dalam panik, ia melihat ke arah semak. Sosok Rani muncul, merangkak dengan tubuh membusuk. Bola mata menatapnya dari sisi kepala yang retak. Ia menjerit hingga suaranya habis, lalu pingsan di tempat. Pagi harinya, ia ditemukan oleh warga yang melintas. Tubuhnya penuh lumpur dan luka gores. Saat dibawa ke pos keamanan, ia hanya berkata satu kalimat berulang-ulang. "Mayatnya belum tenang, mayatnya belum tenang." Sejak itu, Bowo makin kacau. Ia merasa Rani akan terus menghantuinya sampai kuburnya ditemukan secara resmi dan diberikan doa. Tapi bagaimana bisa? Mereka membuangnya tanpa nama. Tak ada pemakaman, tak ada pusara, tak ada pengakuan. Kubur tak bertanda itu kini jadi pintu menuju neraka pribadi yang ia ciptakan sendiri. Malam itu, hujan deras mengguyur wilayah Ciputat. Bowo yang mulai tak bisa membedakan mana mimpi dan nyata, duduk menyendiri di kamar mandi rumah sepupunya. Ia mengunci diri sejak sore, tak menjawab panggilan dari luar. Hanya suara keran bocor yang terdengar pelan, berirama lambat, seperti detak ketakutan dalam dadanya. Bak mandi di sudut ruangan penuh air. Bowo menatap permukaannya yang tenang. Di bawah cahaya redup lampu neon, wajahnya sendiri terlihat pucat di permukaan air. Tapi sesaat kemudian ada bayangan lain muncul di belakangnya dalam pantulan air. Rambut panjang tergerai, wajah rusak, dan mata merah membara. Bowo sontak berbalik. Tidak ada siapapun, tapi napasnya tercekat. Ia pelan-pelan menoleh lagi ke permukaan air. Bayangan itu masih ada, bahkan kini tersenyum. Ia terpaku, tubuhnya tak bisa digerakkan. Lalu perlahan, tangan putih pucat menyembul dari dalam air, meraih ke atas seperti hendak menarik sesuatu masuk. Air mulai bergerak sendiri, membentuk pusaran kecil, semakin lama semakin besar. "Aku belum selesai, Bow. Kamu pikir bisa lari?" Suara itu terdengar jelas di telinganya, padahal tak ada satu orang pun di ruangan itu. Seketika, air di dalam bak berubah keruh, merah tua, seperti darah yang menggenang. Tangan yang tadi muncul, kini menyeret tubuh wanita ke permukaan. Rani, dengan wajah membusuk, gaun merah compang-camping, dan kulit mengelupas. Ia bangkit dari air, seolah bak mandi itu lubang kuburnya. Bowo merangkak mundur, mulutnya gemetar tanpa suara. Tiba-tiba, pintu kamar mandi terkunci sendiri. Bowo menggedor keras. "Tolong, bukain. Ada dia." Dari luar, sepupunya mendengar suara benda pecah dan jeritan panik. Pintu digedor dari dalam hingga kusen bergeser. Beberapa tetangga ikut membantu mendobrak. Saat pintu berhasil dibuka, Bowo sudah tak sadarkan diri di lantai. Mulutnya berbusa, tubuhnya dingin. Bak mandi masih penuh, tapi airnya kini jernih seperti biasa. Tidak ada darah, tidak ada wanita. Hanya sebuah baju dalam basah warna merah muda yang entah dari mana muncul, mengambang pelan di permukaan air. Sepupunya menangis. Ia tahu Bowo butuh pertolongan serius, tapi bagaimana bisa menjelaskan pada dokter bahwa yang menghantui saudaranya adalah wanita yang sudah mati tanpa nama, tanpa kuburan, dan tanpa ampun. Bowo dirawat seminggu di RS, lalu dipulangkan karena tidak ditemukan penyakit fisik. Tapi pikirannya sudah tidak utuh lagi.
Ia mulai berbicara sendiri, takut mandi, takut melihat air. Dan setiap melihat wanita cantik, ia langsung berteriak ketakutan dan menyebut satu nama, Rani. Beberapa minggu setelah Darto dimasukkan ke RSJ dan Bowo kembali dari rumah sakit, angkot mereka masih terparkir di pangkalan. Tidak ada yang mau menyentuhnya. Para sopir lain menghindar. Beberapa mengatakan angkot itu sudah kotor, bukan hanya secara spiritual, tapi juga penuh kenangan buruk yang tak bisa dijelaskan logika. Namun suatu malam, seorang montir bernama Udin yang biasa memperbaiki angkot di pangkalan itu diminta bos Pul untuk memeriksa kondisi mesin angkot tersebut. Rencananya, mobil itu akan dijual sebagai rongsokan. Udin datang malam hari karena siangnya terlalu sibuk. Ia membuka kap mesin dengan senter kecil tergantung di kepala. Begitu kap terbuka, bau aneh langsung menyergap. Bukan oli atau bensin, tapi bau daging basi, amis, dan busuk. Udin mengernyit. Ia menyenter bagian dalam mesin dan terdiam. Di sela-sela ruang mesin, seperti ada sesuatu yang menggumpal. Ia pikir itu tikus mati, tapi ketika disentuh, teksturnya lebih seperti kain basah dan rambut. Udin menarik sedikit dengan obeng panjang. Yang keluar adalah segumpal rambut panjang hitam yang seperti ditarik paksa dari kulit kepala. Udin tercekat. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar dari dalam ruang mesin. Masih ada yang belum dibayar. Udin melompat mundur, terpeleset, dan terjatuh. Senter di kepalanya terlepas dan jatuh tepat ke kolong angkot. Dalam kegelapan, ia mendengar suara seperti kuku mencakar pelan dari balik dashboard. Krek, krek, krek. Lalu, suara perempuan tertawa kecil. Suara itu seperti berasal dari tempat yang sangat dekat, entah dari dalam mesin atau jok mobil. Udin lari terbirit-birit keluar dari garasi. Ia tidak kembali sampai pagi. Keesokan harinya, bos Pul datang melihat kondisi angkot itu. Anehnya, tidak ada rambut, tidak ada bau, dan mesin terlihat biasa saja. Tapi, sejak saat itu, setiap kali angkot itu dipindahkan, suara aneh keluar dari mesin, seperti orang menangis tertahan dan merintih. Beberapa warga yang iseng malam-malam duduk dekat angkot itu mengaku mendengar suara dari dalam kabin. Kadang terdengar wanita berkata lirih, "Aku di sini, aku belum tenang." Kadang suara tangisan yang sayup disusul aroma parfum wanita yang familiar, samar, dan menusuk hidung. Pihak pengelola akhirnya memutuskan untuk tidak menjualnya. Mereka mendorong angkot itu ke pinggir kali, jauh dari pemukiman. Tapi bahkan setelah diparkir di sana, warga yang melintas mengaku masih mendengar suara klakson berbunyi sendiri tengah malam. Padahal mesin sudah dilepas, dan mereka bilang, "Kalau kamu berani mengintip dari jendela belakang mobil itu di malam Jumat Kliwon, kamu akan melihat Rani duduk di kursi depan, tangan berlumur darah, dan mata menatap lurus ke arahmu, seolah berkata, 'Jangan ikut campur, ini urusan yang belum selesai.'" Setelah 2 bulan dirawat di RSJ Grogol, kondisi Darto justru makin memburuk. Ia sering berteriak di malam hari, mengigau, bahkan mencoba melukai dirinya sendiri. Para perawat mencatat, hampir setiap malam Darto mengulang satu kalimat, "Dia masih di depan, jangan biarkan dia masuk." Kalimat itu diucapkan dengan ekspresi ketakutan luar biasa, seolah ia sedang menyaksikan sesuatu yang tak dilihat orang lain. Pada suatu malam Jumat, hujan mengguyur deras Jakarta. RSJ tampak sunyi, hanya terdengar suara tikus di atap dan gesekan pohon ditiup angin. Darto yang seharusnya dikurung di kamarnya, entah bagaimana berhasil membuka pintu. Rekaman CCTV menunjukkan ia berjalan dengan kepala tertunduk, menyusuri lorong bangsal tanpa alas kaki, menuju ruang terapi air. Ruang itu seharusnya terkunci,
Namun malam itu, pintunya entah bagaimana terbuka. Pagi harinya, seorang perawat menemukan Darto mengambang di dalam kolam terapi air hangat. Tubuhnya sudah tak bernyawa, dengan posisi mata melotot dan mulut terbuka lebar. Anehnya, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Namun, kuku-kukunya patah, seperti mencakar sesuatu, atau berusaha memanjat keluar dari dalam air. Yang membuat semua merinding adalah ekspresi wajahnya. Bukan seperti orang tenggelam, tapi seperti orang yang menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan sebelum meninggal. Dalam penyelidikan internal, petugas menemukan goresan di dinding kolam berbentuk tulisan samar. "Aku cuma mau dia mengaku." Kabar kematian Darto menyebar cepat ke pangkalan, keluarga, dan juga ke Bowo. Saat mendengar kabar itu, Bowo tidak menangis. Ia justru tertawa kecil, tapi bukan tawa bahagia, melainkan tawa getir, seperti seseorang yang menyadari bahwa waktunya akan segera tiba. Ia berdiam diri di kamar selama 3 hari. Tidak makan, tidak bicara, hanya duduk memeluk lutut di sudut ruangan, menatap kosong ke lantai. Kadang ia bicara sendiri, memohon ampun, kadang berteriak menolak sesuatu yang tak terlihat. Hingga akhirnya, malam keempat, ia meninggalkan rumah. Dengan langkah lemah, Bowo berjalan kaki ke kantor polisi terdekat. Pakaiannya kusut, tubuh kurus, dan wajah penuh lingkar hitam. Saat petugas menanyakan keperluannya, ia hanya menjawab pelan, "Saya mau ngaku, saya dan teman saya, kami yang bunuh Rani. Di bawah jembatan itu, dia bukan perempuan nakal. Kami yang jahat. Saya nggak kuat lagi diburu arwahnya. Tolong Pak, tolong saya." Petugas awalnya mengira ia gila. Namun, setelah ia menjelaskan semua secara runtut, lokasi, waktu, hingga barang bukti yang belum pernah diungkap, wajah para penyidik mulai berubah. Malam itu juga, polisi menuju lokasi yang disebut Bowo. Dan benar saja, mereka menemukan sisa kain merah, rambut, dan tulang belulang di bawah akar bambu, tempat yang sebelumnya luput dari pencarian. Tes forensik mengonfirmasi itu jasad perempuan dengan tanda-tanda kekerasan, dan kasus yang selama ini tak dilaporkan siapapun akhirnya terbuka. Setelah penemuan jasad dan bukti yang cocok dengan pengakuan Bowo, polisi resmi menetapkannya sebagai tersangka tunggal. Kasus ini menggemparkan publik karena disertai kisah horor yang menyertainya. Meski pihak kepolisian tidak mencantumkan unsur mistis dalam berita resmi, media dan masyarakat ramai memperbincangkannya, terlebih setelah rekam jejak Darto dan kematiannya di RSJ tersebar luas. Di dalam tahanan, Bowo ditempatkan di sel khusus. Ia tidak pernah meminta pengacara. Ia juga tak menampik satupun pertanyaan penyidik. Justru ia bercerita dengan sangat detail, seakan melepaskan beban besar dari dalam dirinya. Ia menjelaskan bagaimana Rani malam itu menumpang angkot, bagaimana mereka membujuknya, dan akhirnya memperkosanya di bawah jembatan sebelum membunuhnya secara brutal. "Kami takut dia lapor polisi. Darto yang mulai mencekik dia duluan. Saya ikut karena ketakutan. Tapi saya juga yang bantu dorong mayatnya ke sungai," ujar Bowo pelan. Wajahnya lelah, tapi tenang, berbeda dengan sebelumnya yang selalu dihantui rasa takut. Seolah pengakuan itu menjadi bentuk penebusan, walaupun ia tahu hukum akan menjatuhkan hukuman berat padanya. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Beberapa hari setelah pengakuan resmi ditandatangani, sipir menemukan Bowo berdiri gemetar di pojok sel, menatap ke jeruji dengan mata melebar. Ada di situ, rambutnya basah, dia mandang saya, dia bawa baju yang sama, katanya sambil menunjuk ke udara kosong. Petugas berusaha menenangkan, tapi Bowo
malah berteriak histeris. Ia memukul-mukul tembok, menggores tangannya dengan silet cukur pinjaman dari napi lain, dan akhirnya pingsan. Sejak saat itu, ia dipindahkan ke ruang isolasi. Tidak ada napi yang mau berada di dekatnya. Mereka bilang, tiap malam terdengar suara perempuan menangis dari sel Bowo, padahal dia sendiri di dalam. Lebih dari itu, seorang napi di blok sebelah bersumpah melihat bayangan perempuan berdiri diam di luar sel Bowo tengah malam, mengenakan gaun merah, tubuhnya basah kuyup seperti baru bangkit dari sungai, dan wajahnya tak lagi manusiawi. Setelah kejadian itu, Bowo hanya diam, tidak bicara, tidak menangis, tidak makan. Ia hanya duduk membelakangi pintu sel, menatap tembok kosong, seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Dan dalam diam, itulah ia mengulang satu kalimat yang terus bergaung dari balik jeruji. Maaf Rani, saya salah. Tapi tolong, biarkan saya mati dalam tenang. Namun entah kenapa, ketenangan itu seolah tak pernah datang padanya. Hari-hari di balik jeruji tak menghapus teror yang terus memburu Bowo. Justru, setiap malam semakin terasa nyata. Petugas jaga malam mulai merasa ada yang tak beres. Beberapa kali, lampu lorong menuju sel Bowo berkedip sendiri. CCTV mendadak mati selama beberapa menit hanya di area selnya dan kembali menyala setelah suara jeritan terdengar dari dalam. Suara jeritan yang bukan milik Bowo. Napi lain di blok sebelah pun mulai resah. Mereka mendengar suara perempuan tertawa lirih di lorong atau langkah kaki berair yang lewat di depan sel mereka. Padahal lantai selalu kering. Seorang napi bahkan histeris saat melihat sosok perempuan dengan mata kosong menatap dari luar jeruji, lalu perlahan menghilang ke dalam tembok. Pengurus lapas sempat mendatangkan ustaz untuk meruqyah area tersebut. Tapi malam setelah ruqyah dilakukan, ustaz tersebut kecelakaan dalam perjalanan pulang. Mobilnya oleng dan tercebur ke kali kecil. Aneh, karena jalanan lurus dan tanpa rintangan. Bowo yang tadinya hanya duduk diam mulai menunjukkan perubahan. Ia bicara pelan, bukan kepada orang di sekitarnya, tapi seperti sedang berdialog dengan sesuatu yang tak terlihat. Kamu gak pernah ninggalin aku, ya bahkan waktu aku tidur pun kamu duduk di atas dada aku. Aku gak bisa napas, Ran. Petugas sempat mencoba memindahkannya ke ruangan dengan penjagaan ketat, namun Bowo menolak. Ia memohon agar tetap dibiarkan sendiri. Kalau saya dipindah, dia makin dekat. Di ruangan ini, saya masih bisa lihat dia dari jauh. Kalau saya sendirian, dia nggak langsung masuk ke kepala saya, katanya dengan mata nanar. Salah satu psikolog lapas yang menangani Bowo mencatat hal menarik. Bowo tidak menunjukkan gejala skizofrenia, delusi, atau psikosis berat yang umum ditemui pada pasien gangguan jiwa. Tapi ia jelas mengalami trauma mendalam. Yang tak bisa dijelaskan adalah bagaimana ia mengetahui detail peristiwa gaib yang juga dialami napi lain, padahal ia dikurung tanpa interaksi. Di malam-malam tertentu, Bowo terbangun sambil memegangi dadanya, berkeringat deras dan menangis. Ia mengatakan Rani duduk di atas tubuhnya, menekan dadanya dengan tangan berlumur darah. Dia tanya terus, kenapa kami lakuin itu? Kenapa kami jahat sama dia? Dan saya nggak punya jawaban. Teror itu tak hanya menyiksa pikirannya, fisik Bowo pun makin lemah. Dalam waktu 2 minggu, berat badannya turun drastis. Ia menolak makan, mengaku makanan yang disajikan berbau amis seperti darah. Ia juga takut minum, karena katanya air berubah merah setiap kali ia hendak meneguknya. Dan setiap ia melihat bayangan di air, kaca, bahkan sendok logam, wajah Rani muncul dengan senyum mengerikan, mata melotot, dan suara lirih. Saya nggak pernah pergi, dan kamu nggak akan pernah bebas.
Hari-hari Bowo di dalam sel semakin menyerupai neraka. Tubuhnya makin kurus, matanya sayu, wajahnya pucat seperti mayat hidup. Tapi yang paling mengerikan adalah sikapnya yang semakin tidak waras meski semua tes medis menunjukkan hasil normal. Dokter tak bisa mendiagnosis penyakit fisik apapun, namun secara mental, Bowo telah benar-benar hancur. Setiap malam, para petugas jaga mencatat kejadian aneh dari selnya. Kadang terdengar suara air menetes dari langit-langit, padahal tidak ada pipa di atas ruangan. Kadang terdengar suara jeritan seorang perempuan yang menyayat telinga, namun setiap diperiksa, hanya ada Bowo yang terduduk kaku dengan wajah penuh teror. Pada suatu malam, saat petugas jaga melakukan patroli rutin, mereka dikejutkan dengan suara jeritan histeris. Ketika tiba di depan sel Bowo, mereka mendapati pria itu terjatuh di lantai, menggigil hebat. Tubuhnya seperti sedang menahan rasa sakit luar biasa. Tangannya mencakar wajah sendiri, matanya menatap kosong ke arah sudut gelap sel. Dia tarik saya. Dia bawa saya ke tempat itu lagi. Jembatan itu. Tolong, dia bakar tubuh saya. Dia bakar jiwa saya. Jeritnya. Tak ada yang melihat apapun di sel itu. Tapi, udara mendadak dingin dan pengap. Salah satu petugas bahkan mimisan mendadak setelah masuk ke ruangannya. Dan malam itu, kamera pengawas merekam satu hal yang membuat semua orang merinding. Bayangan perempuan bergaun merah berjalan perlahan di lorong sel, berhenti tepat di depan jeruji, lalu menghilang begitu saja. Rekaman itu hanya berdurasi 3 detik dan hilang sendiri dari sistem keesokan harinya. Besoknya, Bowo menolak bicara. Ia hanya menulis satu kalimat di dinding sel, menggunakan potongan kuku dan darahnya sendiri. Hukum manusia tak sebanding dengan yang aku jalani sekarang. Kepala lapas pun akhirnya memutuskan untuk memindahkan Bowo ke ruang perawatan jiwa tahanan. Namun, sebelum sempat dipindahkan, Bowo menghilang dari selnya secara misterius. Tidak ada tanda-tanda pembobolan, tidak ada jeruji yang rusak, dan semua kunci masih tergantung di pos penjagaan. Satu-satunya yang tertinggal di dalam sel hanyalah setelan baju tahanan yang terlipat rapi, dan di atasnya ada sejumput rambut panjang berwarna hitam, basah, dengan bau amis yang menyengat. Polisi menganggap Bowo kabur, tapi semua petugas yang mengenalnya yakin Bowo tak lari. Ia diambil oleh Rani, dan hingga kini tak pernah ada yang tahu di mana tubuh Bowo berada. Ia seolah lenyap dari dunia ini tanpa jejak. Hilangnya Bowo menjadi kasus misterius yang belum terpecahkan hingga hari ini. Tim investigasi kepolisian telah menyisir seluruh area lapas, memeriksa CCTV, dan memeriksa semua narapidana serta petugas yang berjaga malam itu. Tidak satu pun yang menemukan petunjuk jelas kemana Bowo pergi. Seakan bumi menelannya bulat-bulat. Di media, kabar ini menjadi headline nasional. Tahanan pembunuh wanita diskotik hilang secara gaib di sel tahanan. Begitu salah satu judul berita. Banyak yang mengaitkan kasus ini dengan unsur mistis, meskipun kepolisian tetap bersikukuh tidak melibatkan paranormal atau pengakuan spiritual dalam penyelidikan. Namun, masyarakat sudah terlanjur punya keyakinan sendiri. Rani, korban yang selama ini dianggap hanya sebagai pekerja malam biasa, ternyata menyimpan sesuatu yang jauh lebih kuat setelah kematian. Arwahnya tidak pergi begitu saja. Ia menuntut balas dan menuntut keadilan dengan caranya sendiri. Saksi-saksi yang pernah mengenal Rani mulai bicara. Beberapa sahabat dekatnya mengatakan, Rani adalah anak tunggal yang diasuh seorang ibu yang taat beragama. Ia terpaksa bekerja malam karena kebutuhan ekonomi setelah sang ibu stroke. Ia bukan perempuan nakal,
Ia hanya ingin bertahan hidup. Ironis, dunia menilainya dari baju dan tempat ia bekerja, bukan dari alasan di baliknya. Makam Rani akhirnya ditemukan dan diurus dengan layak setelah pihak kepolisian menyatukan sisa jasadnya. Prosesi pemakaman itu dihadiri beberapa warga dan aktivis kemanusiaan. Salah satu ustaz yang memimpin doa mengatakan hal yang menggetarkan. Semoga arwahnya tenang karena dosa yang membebaninya sudah dipikul oleh mereka yang mencabut nyawanya tanpa hak. Namun, bisik-bisik tentang teror arwah Rani tak berhenti di situ. Sopir angkot yang sempat membantu Darto dan Bowo kabur dari lokasi pembunuhan mengaku melihat sosok perempuan duduk di jok belakang angkotnya setiap malam, selalu diam tapi menatap tajam lewat kaca spion. Beberapa kernet lain di pangkalan yang dulu sering menggoda Rani kini mengaku bermimpi buruk, bahkan satu di antaranya jatuh sakit misterius setelah bermimpi dipeluk wanita berambut panjang yang kulitnya penuh lumpur. Rani mungkin sudah mati, tapi luka yang ia terima tak bisa disembuhkan hanya dengan pengadilan manusia. Keadilan sejati bagi arwah yang terzalimi kadang datang dari tempat yang tak tercatat dalam hukum dunia. Dan kisah ini menjadi pengingat bahwa tidak semua dosa bisa ditutup rapat. Ada tangan-tangan dari alam lain yang akan membuka kembali luka, hingga pelakunya membayar lunas, entah dengan pengakuan, gila, atau menghilang tanpa bekas. Rani memang telah pergi dari dunia, tapi kisahnya akan selalu tertinggal sebagai bayang-bayang di balik spion angkot, sebagai bisikan lirih di lorong sunyi, dan sebagai penuntut keadilan dari balik dunia yang tak terlihat.